Minuman keras adalah minuman keras tenggorokan yang kuat, dan hidangannya adalah mangkuk haku. Jiang Buyong mengambil gelas anggur pertama, dan Feng Nianchu, Feng Nianwu, dan banyak ras manusia lainnya mengangkat gelas mereka bersama-sama di atas kepalanya. Gelas anggur pertama, hormati roh heroik yang mati dalam pertempuran. Wow! Anggota suku yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan upacara itu berlutut dan membungkuk ke langit 3 kali dan 9 busur. Semangat heroik yang mati dalam pertempuran. Qin Yichan memikirkan Feng Liyun, Hao Changyun, dan para leluhur yang memeluk Kong Wu dan mempertanyakan bahwa Anda benar-benar ras manusia. Saya memikirkan nenek moyang Dai, yang menukar kehidupan dengan langit umat manusia, matahari, bulan dan bintang-bintang naik dan turun, dan ras manusia saya mengendalikan dirinya sendiri. Hanya pertempuran berdarah leluhur yang dapat menukar kedamaian keturunan. Segelas anggur pertama ini, jadilah pahlawan bagi orang mati. Jiang Buyong mengangkat gelasnya lagi, matanya merah. Gelas anggur kedua, hormati makhluk yang hangus itu. Qin Yichan memikirkan apa yang dikatakan nenek moyang Dai, bahwa ribuan orang dipanggang sampai mati oleh 9 burung gagak emas dan direduksi sampai mati. Dia belum pernah melihat pemandangan itu, dan tidak bisa membayangkan neraka macam apa itu. Dia ingat bahwa pada pesta Dao Sovereign, para dewa dan setan itu memasak umat manusia menjadi makanan lezat, berpesta, dan sengsara. Gelas anggur kedua ini harus menghormati makhluk yang dipanggang. Jiang Buyong bersulang 3 kali, segelas anggur ketiga ini, untuk para pahlawan yang melemparkan kepala mereka untuk ras manusia saya. 2 cangkir anggur sebelumnya, 1 cangkir dilemparkan ke langit, 2 cangkir tumpah, dan cangkir ketiga seharusnya diminum dalam 1 tegukan. Tetapi Jiang Buyong tidak bertindak. Bapak, saya melihat Kong Wu memegang mangkuk laut di kedua tangan, berjalan dengan hormat di depan Qin Yichan. Qin Yichan tertegun. Meskipun ingin minum segelas anggur ini, dia juga ingin mengatakan bahwa dia adalah ras manusia, tetapi dia tidak berani mengulurkan tangannya. Karena Dike duduk di sebelahnya, dan dia juga duduk dalam posisi Kaisar Ke, menantu Kaisar Liang. Kaisar Ke sedikit mengernyit, tetapi tidak berbicara. Dia ada di sini untuk mengamati upacara. Upacara ini didedikasikan untuk nenek moyang umat manusia dan tidak ada hubungannya dengan Kaisar Ke-nya. Teman kecil Feng. Jiang Buyong menoleh ke belakang dan tersenyum tipis. Saat itu, pedang ajaib Xiao Yu Feng dipasang pada Jiang, dan Jiang mengira Xiao Yu Feng adalah pedang dan perisai yang ingin menggunakan klan saya untuk melawan Kaisar. Saya tidak menyebutkan kesalahan apapun, tetapi kelompok Lik Daksu, terima kasih kepada teman kecil Feng. Singkatnya, mereka semua menyukai anggur. Bagaimanapun, Jiang Buyong berteriak dengan keras, Kaisar. Jiang meminta Kaisar Su Feng untuk minum cangkir ini bersama-sama. Kaisar Ke berpikir sejenak dan mengangguk sedikit, tetapi Qin Yichan bangkit ketika dia melihatnya dan dengan sungguh-sungguh mengambil haiwan. Cangkir anggur ketiga, untuk pahlawan yang melemparkan kepala dan darahnya kerasku. Setelah bergumam dari lubuk hatinya, Qin Yichan mengangkat kepalanya, memandang Jiang Buyong di altar, dan mengangkat gelasnya, pergi. Kering. Ribuan kata ada di anggur. Setelah mengorbankan 3 anggur dan memotong 6 hewan, Qin Yichan tenggelam dalam keagungan 3 kaisar dan 5 kaisar. Tetapi tiba-tiba merasakan sedikit getaran di langit, seolah-olah roh yang tak terhitung jumlahnya di langit membuka mata mereka dan menatap mereka. Gelombang ketidakstabilan menyebar ke seluruh istana Yan Huang, samar dan agung, sangat aneh. Qin Yichan hanya merasa bahwa pingsan itu karena jarak yang sangat jauh, dan megah karena keagungan. Ketika Dike melihat ini, kulitnya memadat dan dia perlahan bangkit, tidak bagus. Patriark Jiang, upacara pemujaan leluhur Ling, berhenti di sini. Anak yang menunggangi pundak orang dewasa memandang ke langit, takut dan terkejut. Ini adalah, leluhur telah muncul. Kakek, leluhur telah muncul. Jiang Buyong memandang ke langit, matanya merah, dan wajahnya mendung dan cerah. Dia tampak sangat sedih dan marah, tetapi setelah sekian lama, dia tampak menundukkan kepalanya ke langit dan dengan suara serak berkata, nenek moyang telah berkorban, dan generasi berikutnya marah dan kuat. Tutup altar. Bendera Feng Shui dan bendera Yan Huang jatuh perlahan lagi, meninggalkan Qin Yichan dengan ekspresi tertegun. Dia juga merasakan fluktuasi agung sekarang, dan itu menyebabkan badai di dalam hatinya. Bagaimana situasinya? Apakah ini benar-benar perwujudan leluhur? Dalam hal ini, Qin Yichan masih skeptis. Ketika dia berada di benua 10.000 kebangsaan, ayahnya kembali ke Qin Mansion, dan dia juga pergi untuk menyembah leluhurnya. Ketika dia berada di keluarga Lin, dia juga menemani Lin Miaohan mengunjungi aula leluhur keluarga Lin. Kertas yang terbakar di atas kuburan adalah nama rumah tangga. Tetapi setelah pemujaan, tidak ada yang terjadi, dan upacara pemujaan leluhur di istana Yan Huang tampak sama bagi Qin Yichan. Para leluhur telah meninggal, tetapi roh itu layak untuk warisan dan ingatan mereka. Tetapi selain itu, Qin Yichan tidak berpikir akan ada tanda-tanda kekuatan dan kekacauan yang aneh. Tapi volatilitas itu. Qin Yichan tiba-tiba terkejut. Mungkin, ada kekuatan yang tidak dia ketahui.
Mungkin nenek moyang masih hidup di langit, tidak hanya berbicara. Itu mungkin. Karena leluhur keluarga Qin semuanya biasa-biasa saja dalam analisis terakhir. Bagi Qin Yichen saat ini, mereka semua biasa jika mereka tidak pernah menjadi abadi. Ketika mereka berkendara ke barat, mereka benar-benar mati. Karena mereka semua biasa-biasa saja. Tetapi nenek moyang umat manusia berbeda. Tidak hanya ras manusia, ras naga sejati, ras Phoenix, dan semua saudara laki-laki dan perempuan yang berbeda. Nenek moyang mereka, dalam hal kekuasaan, semuanya adalah keberadaan yang berkilauan di zaman kuno dan modern. Alamnya berbeda, penglihatannya berbeda, jadi Qin Yichen merasa bahwa dalam roh surga, itu lebih dari sekedar kata sifat. Tapi Qin Yichen dengan cepat berubah tertegun. Tidak, itu tidak benar. Jika itu benar-benar manifestasi leluhur, kepala Jiang seharusnya sangat senang, tetapi ekspresinya barusan. Qin Yichen diam-diam melirik Kaisar Ke dan menemukan bahwa dia juga sangat tabu tentang fluktuasi langit. Tidak sampai bendera Feng Shui dan bendera Yan Huang jatuh, dan fluktuasi itu berangsur-angsur menghilang setelah altar ditutup. Pada saat ini, Kaisar Ke merasa lega, dan Jiang Buyong juga datang, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih, Kaisar, telah datang ke upacara." Kaisar Ke melambaikan tangannya dan menghela nafas. Nenek moyang klan Ling sungguh tidak mudah disembah. Jiang Buyong menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, dan datang untuk mengamati upacara hanya di jalan menuju Kaisar Ke. Yang benar-benar dia pedulikan adalah rekonstruksi alkimia manusia. "Kaisar, tolong pindahkan aula dalam." Qin Yichen juga mengikuti Kaisar Ke aula dalam, hanya menyisakan pilar Jiang Buyong, Kong Wu, dan ras manusia lainnya. Setelah Kaisar Ke melihat sekeliling, dia perlahan bertanya, "Patriark Jiang, pemberontakan klan saya sudah dekat. Anda juga tahu bahwa dunia ini pada akhirnya akan berubah. Pil ini memang sangat membantu. Ling Clan sekarang, berapa banyak alkemis yang tersedia?" Ketika sampai pada hal ini, Jiang Buyong tidak bisa menahan kesedihan. Kembali ke Kaisar, sangat sedikit yang memadatkan roh asli. Alchemy Dao harus dibangun kembali. Apakah itu untuk klan Kaisar Ke atau klan manusia sendiri? Tapi sekarang dilema yang dihadapi kedua ras adalah bahwa ada formula, materia medika dan banyak upaya alkimia akhirnya berhasil dipulihkan, tetapi hanya ada sedikit alkemis. Kaisar tidak tahu apa-apa. Ketika Kaisar menyatakan untuk melindungi istana Yan Huangku, para dewa dan iblis itu melihatnya dengan buruk dan mengambil kesempatan untuk mengambil banyak alkemis dari klan kami, dan banyak dari mereka terbunuh. Alkemis Jiang Buyong yang disebutkan adalah alkemis yang pernah dibesarkan di penangkaran oleh semua ras. Bahkan untuk mengatakan sesuatu yang buruk, sebelum aliansi dua ras manusia hampir tidak memiliki alkimia dari rasnya sendiri. Kaisar Ke sedikit mengernyit, dan mengerang. Pil adalah hal yang penting. Apakah klan masih memiliki cara untuk mengembangkan dewa?